Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang bagaimana cara instalasi Nginx. Ya. Nginx ini adalah web server atau web service ya, seperti kayak Apache ya, terus PWS, IIS dan sebagainya. Oke, langsung aja untuk menghemat waktu. Nah, di sini di samping kirinya ada tutorial cara install Nginx gitu ya. Di sininya untuk prakteknya. Jadi sebenarnya sekarang tutorial untuk membuat suatu server gitu ya, intranet gitu ya, baik DNS, mail server, terus web service dan sebagai FTP dan sebagainya, itu sekarang sudah mudah, terutama yang open source gitu ya. Biasanya ada sharingan tentang knowledge, pengetahuan gitu ya. Nah, seperti ini kita mau install Nginx di web, di internet, di Google, kita bisa search terus langsung ketemu banyak tutorialnya. Nah, di sini kita tinggal ikutin saja gitu ya. Yang penting kita dari situ dicoba mengerti dari masing-masing sintaksnya gitu ya. Jangan hanya cuma mengikuti tapi tidak mengerti gitu. Oke, langsung saja. Ini saya akan install Nginx nih. Nah, ini bisa di copy ya, copy. Nah, perintah untuk ini saya menggunakan Ubuntu gitu. Kalau Ubuntu tuh biasanya untuk instalasi apt get install Nginx, atau bisa juga apt install Nginx. Tapi kalau yang basisnya CentOS bisa pakai yum, DNF dan RPM gitu ya. Oke, kita langsung saja sini kita tes. Nah, keluar seperti ini. Ini kita kalau mau melanjutkan untuk instalasi, klik ketik Y terus enter. Oke, dia akan bekerja. Nah, berikutnya setelah nanti prosesnya selesai gitu ya, ini kita harus cek firewallnya gitu. Nah, firewallnya yang utama ini HTTP dan HTTPS nih, lihat sudah open atau tidak gitu ya. Karena kalau ini firewallnya ngeblok HTTP atau HTTPS, nanti kita pas di web browser mau menjalankan Nginx gitu ya, web service-nya itu tidak bisa. Tapi kalau udah dibuka gitu, itu bisa ya. Jadi membuka web aplikasi ya dan sebagainya itu bisa dibuka. Oke, ini instalasi selesai ya, cepat. Jadi kalau instalasi basis stack biasanya lebih cepat dibanding basis GUI. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, UEFI ini firewall ya. Nah, kalau di itu CentOS ada firewall, di sebelumnya ada namanya IP table gitu. Oke, kita lihat sini. Nah, ini Nginx HTTP tersedia gitu. Kita lihat sebenarnya statusnya gitu ya. Oke, di sini sama ya, sama. Kita bisa jalankan ke yang lain gitu ya. Nah, di sini kalau untuk mau allow, ini perintahnya gini ya. Ini untuk melihat statusnya ya. Ini kita mau allow yang HTTP dulu ya. Nah, ini rule telah diupdate, berarti sudah di allow nih. Sekarang kita lihat statusnya, UFS status. Oh, statusnya inaktif ya. Ini bisa ini aktifkan dulu gitu ya. Nah, ini caranya. UFS start. Enable ya. UFS enable. Di sini udah ada nih manualnya gitu. Jadi bisa dilihat gitu ya manualnya. UFS. Kalau enggak, sini aja sistem CTL ya. Ini start service. Ini biasanya perintah yang di ini juga di CentOS gini. Nah, sekarang kita lihat
Oke, kita enable aja. Kita lihat lagi statusnya. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini kita lihat statusnya sudah aktif dan yang HTTP ini sudah di allow gitu. Nah, tapi HTTPS belum di allow nih. Nah, untuk perintahnya sama gitu ya. Nah, ini sebelumnya ada HTTP, nah, ini tambahin aja S gitu ya. Untuk sementara kita allow HTTP dulu aja ya, karena nanti kita ngetesnya biasanya defaultnya kita akses browser itu HTTP. Nah, kalau HTTP nggak bisa, kita kalau emang kebetulan menggunakan HTTPS, maka kita harus tambahkan lagi HTTPS ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang tadi kan udah diinstal ini ya, Nginx, tapi kita belum aktifkan Nginx nya gitu ya. Nah, kita lihat sistem CTL tadi ya, status. Nah, ini status untuk mempercepat perintah gitu ya. Kalau biar nggak males ngetik atau ini bisa, kalau sebelumnya udah ada ya perintahnya, itu kita bisa klik tombol panah atas dan panah bawah, itu untuk melihat perintah-perintah yang sebelumnya. Nah, itu bisa jadi nggak perlu ngetik ulang gitu. Nginx oke. Nah, statusnya udah aktif nih, running ya. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya nggak running ya kita bisa start stop gitu ya. Nah, ini kalau udah biasanya kita bisa langsung akses. Nah, ini aksesnya ini ya. Nah, ini defaultnya HTTP, tapi kalau nanti pakai S dia nggak bisa gitu ya, karena belum di allow di firewallnya. Oke, kita ini di sini ada 192 IP-nya 168 100, ini 5 berapa 2 ya. Oke, nah ini welcome to Nginx, berarti sudah bisa ya Nginx nya ini, web service-nya. Tinggal kalau kita mau mau menambahkan aplikasi kayak file PHP, HTML, itu tinggal kita ini aja bukannya di sini, masukannya di lalu var. Nah, ada var, gue defaultnya sini HTML. Nah, namanya misalnya tes ya, tes.html. PHP nya belum diinstal ya di sini, jadi ini kita ngetes ini aja file HTML. Kalau HTML kan defaultnya udah bisa gitu tanpa perlu ada install aplikasi dari itu HTML nya. Oke, kita buat di sini insert untuk tes aja ya, HTML. Di sini langsung aja body tes doang. Nah, di sini selamat datang. Di web test. Oke, nah kita tutup lagi /body. Nah, kalau bahasa HTML ini selalu berpasang-pasangan ya. Kalau tadi dibuka maka ditutup. Tutupnya itu dengan slash, terus baru yang belum ditutup tagnya gitu. Nah, seperti ini aja nih kita tes ya. Oke.
Oke, wiki. Nah, sekarang kita tambahin di sini tes.html. Nah, ini ya, selamat datang di web test. Jadi ini Nginx sudah berhasil diinstal ya, atau web service-nya. Jadi kalau nggak ada web service-nya, kayak misalnya program-program basis PHP, Java dan ASP itu tidak bisa dijalankan. Kalau HTML walaupun tanpa ini web service itu bisa gitu. Oke, mungkin itu saja terkait dengan instalasi Nginx. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.